Dari awal melapor ke polisi, tidak dipercaya. Puslap 4 sudah memberikan hasil, tidak dipercaya. Masih minta juga gelar perkara khusus. Makanya Barreskrim pakai pembanding yang mana? Ya, karena tidak pernah terungkap itu. Kita challenge, kita tantang polisi untuk menghadirkan Frono Jiwo, Sri Murtiningsih, dan orang-orang yang sudah disebut. Pemirsa, Barreskrim Polri hari ini melakukan gelar perkara khusus kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Gelar perkara khusus dilakukan Biro Pengawasan Penyidikan Wasidik terhadap hasil penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang sebelumnya dimohonkan penjadwalan ulangnya hingga mendapatkan kepastian nama-nama yang dilibatkan dalam proses ini. Saksi ahli hadir dalam gelar perkara khusus diantaranya Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Kuasa hukum Jokowi juga turut hadir dalam agenda ini. Dan untuk membahasnya kami akan berbincang bersama Kabar Reskrim 2009-2011 Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi dan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya mau ke Pak Ito terlebih dahulu bahwa gelar perkara yang dilakukan Barreskrim hari ini merupakan hasil dari kurang puasnya pelapor terhadap hasil yang diumumkan Dirtipidum. Kemudian apa yang dihasilkan dalam gelar perkara kali ini kalau memang langkah demikianlah yang disediakan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum? Ya baik. Dalam gelar perkara khusus ini kan memang sudah diatur dalam Perkap ya, Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2009 tentang penanganan kasus tindak pidana. Kemudian dijabarkan melalui Peraturan Kepala Barreskrim nomor 4 tahun 2014 yang mengatur diantaranya adalah pelaksanaan gelar perkara. Gelar perkara ini ada dua. Ada yang sifatnya biasa dan sifatnya khusus. Dalam kaitan dengan penghentian penyelidikan, memang dimungkinkan mekanismenya ada gelar perkara khusus untuk bisa memastikan apabila ada pihak pelapor yang tidak puas. Namun demikian, sesuai dengan peraturan keputusan Mahkamah Konstitusi kan memang tidak bisa dilakukan pra-peradilan terhadap penyelidikan. Kemudian kita harus ingat bahwa di kepolisian ini kalau melihat daripada sistem criminal justice system atau sistem peradilan pidana, kepolisian ini hanya mengumpulkan alat bukti dan menentukan apakah satu laporan ini bisa ditingkatkan menjadi satu kasus pidana ya atau penyidikan dari penyidikan. Nah kan kemarin kita sudah melaksanakan uji laboratorium yang menyatakan adanya otentik dan identik. Karena tidak puas, maka sekarang apa yang dibawa oleh pihak Roy Suryo dan teman-teman itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi pada penyidik. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam proses penyidikan ini kita bukan pengadilan. Jadi tidak ada namanya diskusi dan lain sebagainya. Tapi Pak Ito, maaf saya potong, apakah dengan bukti hasil uji laboratorium yang dibawa oleh Roy Suryo hari ini dapat mempengaruhi keputusan dari penyidik Barreskrim? Kan Roy Suryo membuat penelitian laboratorium dari mana kan obyeknya bukan obyek yang asli, obyeknya kan harus yang otentik, yang asli ya. Dan jangan lupa Mas bahwa saat ini ada dua perkara sedang berjalan. Ya. Di Pengadilan Solo itu kan ada juga yang sama ya obyeknya yaitu dugaan pemalsuan ijazah yang dimana sudah ada keputusan pengadilan sedang menunggu upaya banding, upaya kasasi. Kalau sudah inkrah, justru ini akan menjadi satu alat bukti untuk laporan di Polda Metro. Namun ini kan sejalan ada lagi laporan yang sama yang sebetulnya mungkin lebih mengarah kepada nebis idem, tapi ini kita biarkan saja proses berjalan. Nah kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya untuk kasus penanganan yang di Polda Metro Jaya. Baik, Pak Ito, Roy Suryo sendiri mengatakan bahwa ini sudah melewati serangkaian proses ELA menurutnya atau error level analisis. Apakah ini dapat diverifikasi sebagai hasil yang objektif menurut Anda?
Pertanyaan saya, emangnya Roy Suryo itu seorang ahli forensik yang memang secara undang-undang memiliki sertifikasi dan memiliki sesuatu kewenangan untuk meneliti satu objek yang dilaporkan? Kan tidak, dia kan melakukan penelitian sendiri. Penelitian sendiri itu Baik. juga kan harus melalui satu izin ya, apalagi dari pemilik ijazah yang sebetulnya memiliki satu perlindungan ya, karena ijazah itu kan diperoleh dari Universitas UGM. Saya kira mungkin yang dilakukan oleh Roy Suryo itu kan bukan terhadap objek yang identik, tapi objek yang diambil dari hasil cuplikan dari medsos ya. Saya kira itu Baik. menurut saya aturannya tidak berlaku lah kalau itu ya. Baik, itu berarti menjawab bahwa hasilnya dipertanyakan netralitasnya ketika pelapor menghadirkan ahli dari ikatan yang menaungi pelapor itu sendiri, Pak Ito? Ya, bisa saja. Kan tadi saya sampaikan, dalam gelar khusus itu ada hal-hal yang mungkin bagi penyidik bisa dipertimbangkan apakah itu cukup untuk menjadi alat bukti yang untuk dinaikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan. Ini kan harapan mereka. Karena kalau tidak, maka konsekuensinya untuk kasus yang dilaporkan di Polda Metro akan bisa naik ya, yaitu fitnah, mencemarkan nama baik sampai menyebarkan berita bohong melalui media. Apalagi kan sekarang digunakan secara gencar, secara masif di berbagai media ya, media sosial termasuk demikian. Baik, saya mau ke Pak Heri. Pak Heri, TPUA ini terdiri dari 3 advokat, 2 alumni, dan juga ini disebut ada ahli juga yang hari ini dihadirkan dalam gelar perkara. Kalau menurut Anda sebenarnya kriteria ahli yang seharusnya hadir dalam gelar perkara baik yang dihadirkan pelapor atau terlapor seperti apa? Ya, tentunya dalam menghadirkan ahli tentu harus dilihat beberapa kriteria ya, bahwa dia harus memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang yang akan diteliti, yang akan diberikan keterangan ahli di dalamnya, dan juga itu harus dibuktikan lewat rekam jejaknya. Misalnya ada tidak sertifikasi pendukungnya, kemudian mungkin lebih jauh lagi melihat dari pendidikan formalnya seperti apa begitu ya. Produk-produk yang dihasilkan dalam bidang keilmuan yang dimaksud juga akan tentunya akan meyakinkan bahwa dia adalah seorang ahli. Jadi ahli itu pada intinya bukan dia yang menyebut dirinya ahli ya, tapi ada rekognisi, ada kepakaran yang disematkan kepada seseorang, dan itu tentu harus ada dasar katakanlah ilmiahnya ya. Walaupun saya nggak mengatakan bahwa itu harus bentuknya ijazah ya, tapi bisa bentuk lain, pengalaman, pengetahuan, itu yang harus diuji. Bahkan seorang kepakaran, keahlian seseorang itu bisa diuji. Nah, bisa saja dilihat dalam bidang tersebut apakah memang dia bidangnya ahli atau tidak. Biasanya sih kalau kita melihatnya secara umum, secara global, itu harus linier secara bidang rumpun keilmuan, gitu ya. Ada kesetiaannya terhadap pengabdiannya kepada satu bidang, walaupun sekarang masih banyak juga ya, ada ahli A, kemudian dia ahli bidang B, tapi mungkin untuk bidangnya sendiri dia nggak ahli, nah ini juga bahaya ya. Tapi menurut saya adalah orang yang ahli itu yang dari awal sampai ujung, sampai kapanpun dia ditanya, ya dia tetap hanya bicara pada satu hal pokok saja yang mendasar, tidak kemudian banyak cabang keilmuan. Kira-kira begitu. Baik, Pak Heri, kemudian bagaimana dengan tim penyidik akan bersikap ketika netralitas dari ahli ini dipertanyakan karena Roy Suryo merupakan pelapor yang tergabung dalam TPUA ini. Kemudian juga pertanyaannya apa yang kemudian menjadi dampak jika penyidik Barreskrim mewujudkan atau mengabulkan hasil dari analisis Roy Suryo yang dibawa pada gelar perkara pada hari ini? Ya, tentunya bagi saya seorang penyidik tentu bersikap netral dan profesional, diberikan ruang yang sama, kira-kira begitu ya. Waktu, kemudian juga pemaparan yang ruangnya tidak dibatasi, maka mungkin untuk menghindari konflik lagi, karena kemarin gelar dianggap nggak cukup harus ditingkatkan jadi gelar perkara khusus, ada kata khususnya, maka mungkin ini harus seakan-akan dibedakan secara jelas begitu ya, garis demarkasinya jelas antara gelar perkara yang awal yang ditolak kemudian diangkat jadi gelar perkara khusus, ini harus ada pembedanya, sehingga muncullah ada keraguan-raguan. Itu hal yang biasa sebenarnya Mas, bahwa ketika itu tidak sesuai dengan kepentingan hukum
pihak yang mengusung tentunya pasti ada perlawanan dalam tanda petik yang diajukan. Mungkin masalah yang disoal adalah admisibilitas buktinya. Kalau kita bicara dalam teori pembuktian itu adalah kelayakannya. Maka itu yang kemudian dicoba di-challenge, diuji lagi dengan berseberangan dengan bukti yang lain. Mungkin dia menghadirkan dari versi mereka. Tapi memang yang harus kita perhatikan jangan sampai ada konflik of interest. Bisa saja sebenarnya ini disampaikan oleh ahli sama, tapi corongnya harus berbeda. Jangan sampai yang mendalilkan dari awal pengusung sebagai pelapor, lebih baik menurut saya lebih elegan untuk tidak kemudian jadi satu bagian kembali yang dia juga kemudian ditunjuk menjadi ahli. Tentunya pasti kan narasinya langgamnya pasti sama, begitu ya. Pasti diupayakan untuk mendukung, tapi cara atau proses menyampaikannya menurut saya lebih elegan dan lebih baik dan lebih bisa diterima akal sehat kita ketika itu tidak disampaikan oleh pihak yang sama. Ya seakan-akan ini menandakan bahwa bukan hanya dia ini yang menyoal masalah ini, tapi didukung oleh alat bukti yang lain yaitu keterangan ahli yang juga ternyata pada prinsipnya sama mengatakan bahwa misalnya ijazah ini tidak asli begitu ya, palsu dan lain sebagainya dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut. Saya kira begitu, Mas. Kalau tadi itu diterima, menurut saya juga jadi persoalan hukum juga ya ke depannya, karena masalah bicara konflik of interest ini, konflik kepentingan hukum ini kan di ruang-ruang pembelajaran hukum, baik di fakultas hukum maupun di luar fakultas hukum itu kan selalu diingatkan kita semua ya, jangan sampai ada konflik of interest tadi ya, agar ini bisa dijaga netralitasnya, apalagi ini kasusnya adalah sudah menarik atensi publik luar biasa ya, harus ada profesionalitas, transparan, akuntabel, bukan hanya bagi yang memproses hal ini sebagai bingkai hukumnya, tapi juga mereka yang ada dalam pusaran perkara. Saya rasa itu juga berlaku hal yang sama, gitu kira-kira, Mas. Baik, Pak Heri, kalau kita lihat di layar ketika Roy Suryo menunjukkan sejumlah hasil analisisnya yang disebut ELA itu, kemudian ada ijazah pembanding yang diinformasikan ke publik, saya pikir ada potensi terkena Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ketika menyebarluaskan nama-nama dari ijazah pembanding yang disebarkan itu. Ya, saya rasa kalau ada orang yang merasa itu dirugikan ya kanal hukumnya jelas ya. Tapi secara pribadi saya, hemat pribadi saya, menurut saya itu tidak perlu memperkeruh suasana terlebih dahulu ya. Setidak-tidaknya kita fokus dulu pada perkara ini berkaitan dengan gelar perkara ini. Yang penting adalah apa langkah ke depan dari pihak penyidik terhadap hasil perkara gelar hari ini. Apakah menimbulkan keyakinan yang bertubi-tubi sehingga akhirnya semakin yakin bahwa perkara ini untuk kasusnya Pak Jokowi itu asli misalnya ijazahnya, maka kemudian perkara ini dihentikan di tahap proses penyelidikan. Tadi kita sudah sepakat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9 PUU 17 Romawi tahun 2019 itu kan ini nggak bisa jadi objek pra peradilan. Maka kenapa kemarin pihak pelapor kan pasti ngotot ya untuk bisa all out agar perkara ini bisa naik ke proses penyidikan. Nah, kalau dihentikan di tahap penyidikan berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP, maka ini bisa saja jadi produknya SP3. Nah, produk SP3 itu bisa di-challenge nanti Mas di pra-peradilan sesuai ketentuan pasal 77 sampai 83 KUHP. Saya kira begitu. Baik, Pak Heri, Pak Ito, saya tahan sejenak. Kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan gelar perkara yang digelar hari ini, tapi usai jeda berikut, pemirsa NTV Prime masih akan kembali usai jeda.